Assalamualaikum, selamat malam Bapak Joko Rusmanto. Selamat malam. Perkenalkan, saya Nunik Oktaviani dari UT Purwokerto, mahasiswi berjurusan FKIP, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Alhamdulillah saya sedang menapaki semester 7. Maksud saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak Joko terkait dengan kebijakan pemerintah yang akan mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer. Ya. Terima kasih atas waktunya ya Pak Joko Rusmanto selaku pendidik yang tentunya sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan. Menurut Bapak, melihat situasi umum kedisiplinan siswa di sekolah-sekolah saat ini bagaimana? Sebenarnya kedisiplinan sudah cukup bagus lah. Bagus. Cuma masih ada yang menantang lah ya untuk di dalami itu ya masalah kedisiplinan. Terutama kedisiplinan sholat. Kedisiplinan sholat anak itu sungguh menantang. Ya. Kadang sudah dihimbau untuk sholat zuhur, tapi ketika sudah komat itu kok cuma berapa sok pada siswa sekian itu juga asarnya sudah di koprak-koprak sudah di orang-orang semua guru, tapi ya dilihat loh kok cuma segini pada kemana ya. Berarti kurangnya kedisiplinan ya. Iya, yang lain yang masalah keterlambatan masih juga ada keterlambatan siswa itu. Kalau berangkat, kalau di sekolah saya kan jam 7 uji itu, tapi masih ada siswa berapa lah yang nggak banyak sih, tapi masih ada yang minggunya masih ada siswa terlambat dan lain-lain lah, masalah tugas, mengumpulkan tugas, kemudian mengikuti pembelajaran, masih ada yang cukup menantang lah ya untuk dia. Guru itu selalu ya upaya untuk mendisiplinkan mereka banyak hal. Kalau kenakalan remaja mungkin Pak, adakah? Kalau kenakalan ya biasalah, itu enggak kategori masuk kategori kriminal enggak. Jarang sekali itu yang kenakalan sampai masuk pada kriminal yang nanti mungkin ditindaklanjuti dengan dimasukkan barang itu enggak sampai. Nakalanya wajar lah, misalnya kurang sopan, kemudian kadang berkata ke gurunya sok akrab ya gitu ya. Fenomena anak zaman sekarang ya Pak. Terus kadang kurang komunikatif, main HP sih di kelas saat pelajaran. Di kelas, main HP di kelas itu salah satu tantangan kita semuanya ya untuk mendisiplinkan siswa dengan disiplin positif. Bagaimana mereka menggunakan HP yang sebenarnya lah ya untuk pembelajaran. Kalau udah ya dinonaktifkan atau di jalan itu susah. Belum memiliki kesadaran. Iya, kesadaran. Kalau lagi pelajarannya udah mengenai kebijakan pemerintah yang akan mengirim siswa bermasalah ke barak militer, menurut Bapak perlu atau tidak? Ya, saya dengar itu ya, pemerintah apalagi yang lebih viral KDM ya, itu Kang Deddy Mulyadi itu yang mencetuskan ya itu ya. Iya. Kalau menurut saya nggak masalah ya, selama itu kriteria yang dimasukkan ke barak itu jelas lah. Yang jelas bukan siswa yang biasa, bukan siswa yang tidak bermasalah, tapi yang bermasalah. Cuma itu kalau menurut saya kan itu kan kalau membuat karya tulis itu dugaan itu jawaban sementara itu praduga tak bersalah. Ya pokoknya dia itu punya sesuatu ya, yang pencetus ide itu dia punya sesuatu pakai ini kayaknya tip ini bagus ya. Kalau dalam karya tulisnya itulah
jawaban sementara gitu apa namanya kayak gitulah. Kayak dia punya ini loh, akhirnya coba dicoba di treatment bagaimana hasilnya. Ya bagus aja lah menurut saya, nggak masalah. Cuma yang jelas ya kriteria atau kategori anak-anak yang dimasukkan ke sana ya tentunya bukan sekedar masalah di sekolah ya. Yang jelas sekolah sudah angkat tangan gitu ya, sekolah sudah diadakan penanganan, sudah mulai angkat tangan, nggak mampu maka ya jalurnya ke situ. Insya Allah ya positif lah, insya Allah karena apa ya selama tidak melanggar apa sih bertentangan dengan hukum agama ya. Iya. Kalau yang vasektomi itu kalau itu kan bermasalah ya maksudnya pro kontra gitu. Kalau masuk ke parak siswa yang nakal ya insya Allah tidak ada tentangan dengan apa mungkin HAM tapi selama itu jelas ya jelas apa namanya programnya kriteria yang dimasukkan ke parak jelas kemudian tidak ada sesuatu yang melanggar ya dan tujuannya bagus ya tapi itu kan butuh waktu mungkin 1 kali angkatan nanti disurvei sekian tahun bagaimana hasilnya itu panjang lah proses panjang itu enggak dalam waktu 1-2 tahun 3 tahun enggak tapi itu bertahun-tahun nanti di hasilnya bagaimana intinya saya setuju silakan itu ya program pemerintah dan itu butuh biaya yang banyak butuh waktu yang panjang gitu ya itu kan apa sih ide gagasan lah yang selama ini belum ada ya dicoba aja demikian loh. Tapi menurut Bapak adakah resiko yang berdampak negatif terhadap psikologis siswa jika mereka sampai dikirim ke barak militer ketika bermasalah? Ya semua mungkin ada risiko ya risiko entah besar entah kecil ada risikonya paling kalau penanganannya di barak itu salah maksudnya apa ya dididik kayak militer murni mungkin ya dari militer murni mungkin anak psikologisnya belum kuat belum mungkin ya belum siap mungkin malah lain hal yang diterima lain hal efeknya itu paling itu tapi kalau pendidikan militernya ya sesuai dengan kadar ada usia siswa dan sebagainya kemudian ada pendekatan lain pendekatan sosial pendekatan apa sih psikologis dan sebagainya hingga nanti anak yang tadinya bermasalah menjadi dengan kedisiplinannya ditingkatkan kemudian sisi psikologisnya disentuh ya insya Allah ya minimal mungkin efeknya mungkin minim lah ada tapi yang minim kalau penentuannya bagus. Terus bagaimana seharusnya peran sekolah dalam menangani siswa bermasalah? Peran sekolah ini hanya sebagai apa ya bukan faktor utama ya sekolah itu. Siswa bermasalah itu intinya sebenarnya itu datang dari rumah biasanya dari rumah. Kalau saya sering menangani siswa yang bermasalah ya. Entah sering bolos, entah apa itu kadang-kadang merokok, kadang apa itu ternyata dia latar belakang di rumahnya juga bermasalah itu dan sekolah hanya sebagian saja kan apa ya menangani tapi tidak terlalu penuh ya tidak mendalam lah sekedar paling di sekolah berapa jam sih 7 jam 8 jam ya. Di rumah lebih banyak kan itu jadi yang ketahuan di sekolah aja kadang-kadang di luar sekolah kita nggak tahu ya itu lebih misalnya yang lebih parah lah ya daripada di sekolahan gitu kadang-kadang ditangani yang di sekolah saja misalnya itu aja kan dengan pendekatan yang apa psikologi pendekatan konseling mungkin ya yang apalagi ada guru BK
udah ditangani secara bertahap. Itu kalau sekolah biasanya kan, misalnya ada siswa bermasalah ini nggak berangkat, tidak ada keterangan, lihat alfa 1 hari 2 hari panggil, tanya kenapa ini kenapa, nah, carilah di apa, cari ini anak kenapa ya. Kemudian lagi panggil orang tuanya, kemudian ini siapa, ada apa, akhirnya ketemu. Kalau udah ketemu masalahnya keluarga ya mau bagaimana masalahnya keluarga, misalnya ayahnya di mana, ibunya di mana, dia ikut siapa ya kan, itu yang kasihan anak-anak itu loh. Lalu menurut Bapak, apakah ada harapan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembinaan karakter siswa bermasalah ke depannya? Ya ada harapan saya sebagai pendidik ya, nanti dievaluasi dijalankan programnya, kemudian dievaluasi bagaimana hasilnya. Kalau hasilnya bagus ya, plus lah, itu bisa dilanjutkan ya. Tentu ya dihitung-hitung secara ekonomis, keberhasilannya bagaimana, biaya yang dikeluarkan seperti apa. Itu kan biayanya besar sekali itu ya, kalau program itu dijalankan ya. Dan program itu bagus itu untuk memfungsikan antar lembaga itu ya, bersama sinergi antar lembaga pendidikan dengan militer, dengan lembaga sosial dan sebagainya. Sama memang pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tanggung guru, tapi juga masyarakat juga, orang tua, sekolah, masyarakat. Kemudian militer, kemudian dinas sosial itu bagian dari masyarakat di dunia pendidikan itu. Perlu kerjasama memang. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Oke. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para orang tua, guru, dan pemerintah dalam menyikapi masalah kenakalan remaja di sekolah? Pertama untuk orang tua lah, ini bagaimanapun tanggung jawab pendidikan anak-anak adalah utamanya di orang tua, keluarga ya. Oleh karena itu orang tua ya harus menyadari betul bahwa punya anak, punya tanggung jawab, maka dididik ya. Orang tua harus bisa mendidik. Orang tua adalah guru. Orang tua adalah guru di rumah. Kalau orang tuanya nggak mendidik, ya anaknya nanti yang nggak sempurna lah ya. Gitu. Kemudian untuk guru ya, termasuk saya ya, pasti pesan pada diri saya sendiri. Untuk guru ini dalam menangani masalah anak-anak di sekolahan, ya pertama ya harus cermat, kemudian betul-betul konsisten ya, konsentrasi, bisa memilah-milah ini anak bermasalah, masalahnya apa, kemudian ditangani dengan sabar. Dulu harus sabar. Betul. Sabar. Yang pertama ya harus mengetahui penyebabnya ya. Anak bermasalah itu ada sebabnya, dicari, dikorek. Jadi jangan sampai anak bermasalah kemudian langsung dilakukan tindakan-tindakan, tapi dihakimi gitu. Jangan dihakimi, tapi dicari permasalahannya apa, penyebabnya apa, faktor apa ya. Yang sering itu ada faktor keluarga itu. Berarti butuh investigasi mendalam gitu ya Pak. Pokoknya di pengalaman sehari-hari itu, kalau anak orang tuanya wajar lah ya, suami istri itu dalam satu rumah tangga kemudian ada masalah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau orang tuanya sudah bermasalah lah, bercerai ya, kemudian berdampak ke anak ya. Pisah terus udah itu dampak pada anaknya luar biasa itu. Maka orang tua harus mikir ke situ lah ya. Kalau mau bertindak, pikir anak-anaknya itu, kasihan. Dan di sekolahnya itu indikasinya itu jelas itu
kalau itu. Dan untuk pemerintah, ya ini kan masalah kita ya, pendidikan itu masalah ya masalah semuanya, tanggung jawab Masalah negara bersama juga, gitu ya. tanggung jawab negara juga, ya, Iya. pemerintah ya. Ya kalau itu sebuah solusi atau tindakan yang kira-kira sudah dipikirkan, sudah apa ya bagus, bijaksana, ya dilaksanakan saja. Selama tidak ada pelanggaran norma-norma apa ya, utama norma agama ya, itu dilaksanakan saja, karena itu tadilah apa ya sebuah dugaan perkiraan kayaknya kalau dilakukan seperti ini nanti anak jadi bagus. Kalau begitu, karena permasalahan anak biasanya pada kedisiplinan, pada apa intinya kedisiplinan itu ya, kedisiplinan, kemudian masalah tanggung jawab, masalah kesadaran akan diri sendiri, tanggung jawab diri sendiri, keluarga, kemudian pada masa depan itu kadang-kadang nggak aneh gitu. Maka itu di apa ya caranya anak lagi bila kemudian di pembiasaan yang bagus mungkin di arah itu disiplin ya, bangun pagi, sholat, sebagainya. Tapi nanti yang penting kalau sudah kembali ke rumah, ya mestinya orang tua lagi. Iya. Orang tua harus Tanggung jawab bisa, kembali. ya, bisa kayak melanjutkan itulah, melanjutkan seperti yang di barak itu. Ya. Disiplinannya pagi bangunkan, mandi, apa sholat dan sebagainya lah, sampai apa kegiatan hari-hari itu dikawal dia. Jadi kalau hanya di barak terus nanti dipulangkan ke rumah, di rumah nggak ada pengawasan apa-apa, dan nanti lama-lama akan menghilang. Tidak efektif ya program tersebut. Iya. Tidak akan efektif apabila nggak didukung oleh orang tua. Harus mendukung, betul, dan siap, malah saya perlu perjanjian kalau sudah dari barang itu perjanjian orang tua bahwa orang tua akan mengawal lah ya, akan mengawal ketika di rumah itu perlu dijanji. Oh iya, jadi intinya harus ada kerjasama dari berbagai MOU, pihak. iya. Antara pemerintah dan orang tua. Iya. Karena kalau hanya pemerintah berapa hari berapa bulan saja, nanti ketika 1 minggu 2 minggu masih disiplin, bulan masih disiplin, tapi terus nanti bulan-bulan berikutnya itu perlu ada pembiasaan, perlu ada pengawalan juga. Ya mungkin dari sekolah, kalau masih di sekolah ya sekolah juga mengawal juga. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Bapak Joko atas informasi dari pendapat dan pemikirannya yang di-share ke saya. Masya Allah, sangat menginspirasi sekali ya untuk ini hanya pandangan, ya, untuk pandangannya. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Joko. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.